potensi untuk satu putaran itu masih tetap ada, tapi potensi 2 putaran juga ada. Ya, potensi 1 putaran juga besar, ya. Kalau dilihat angkanya lebih detail, ya. Jadi tidak hanya sekedar angka 02 dapat sekian, 46 gitu, tapi juga harus lebih jeli lagi, misalnya dilihat swing voter dan undecided voter. Secara tertulis, secara data yang sudah dirilis oleh lembaga yang kredibel, termasuk yang ada di Perhimpunan Persepi semua ya, itu memang persis per hari ini tidak ada yang melewati angka psikologis 50+1. Itu belum ada satupun. Nah, dengan data itu menunjukkan bahwa memang belum ada kemungkinan satu putaran. Upaya ikhtiar yang dilakukan Presiden Jokowi pasti ada hasilnya. Jadi endorse Pak Jokowi aja sesuai Voxpol yang Agus kan endorse ya, pengaruh Pak Jokowi terhadap preferensi pilihan orang yang ikut dengan pilihan Pak Jokowi itu 30% besar. Jadi besar sekali. Nah, data per hari ini saya nggak tahu sebagaimana mereka bahwa apa yang diputuskan Presiden Jokowi mereka akan ikut dengan Pak Jokowi. Halo Sobat TN, ketemu lagi di Mimbar Bebas Diskursus.net. Hari coblosan pemilu 2024 di 14 Februari tinggal menghitung hari. Tidak sampai 2 minggu sejak siniar ini diproduksi. Ya kan? Para pollster atau lembaga survei juga sudah melansir sigi terakhir mereka tentang itu. Ada yang bilang Pilpres akan dilalui dengan 1 putaran dengan pemenangnya adalah paslon 02 Prabowo Gibran. Tapi yang lain kebanyakan bilang bahwa Pilpres akan dilalui lewat 2 putaran. Kita akan membincangkannya segera. Tapi silahkan para Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti janji saya, kita akan segera berbincang tentang itu, soal 1 putaran atau 2 putaran di Pilpres dengan para narasumber yang sudah ada di kiri kanan saya. Saya perkenalkan, di kanan saya ada Kang Usep Saiful Ahyar dari Populi Center. Selamat datang Kang Usep ya. Waalaikumsalam. Sebelah kiri saya ada Bang Ipang Syarwi Caniago dari Voxpol Center. Dua-duanya pakai center. Yang ini pakai Populi Center, yang ini Voxpol Center. Mirip-mirip nih. Karena yang membedakan hanya Vox. Nah, kita sering dengar Populi Vox Day kan. Nah, saya akan coba mulai dengan menyitir hasil sigi dari LSI-nya Denny Januar Ali, ya kan, yang digelar pada akhir Januari, dibilang gitu, bahwa hasilnya itu 50,7%, 50, sekian persen itu diraup oleh pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Tapi juga catatannya bahwa margin of error-nya 2,9%. Artinya mungkin aja masih di bawah 50 dari yang tadi 50,7 kan bisa jadi 48 gitu masih lah. Nah, kalau itu dijadikan pembuka, sekarang saya tanya dulu nih kepada Kang Usep. Dari pollster Anda, kan, gimana petanya? 1 putaran kah atau 2 putaran? Pertama saya kira yang harus kita pahami soal 1 putaran itu atau 2 putaran itu seperti apa prasyaratnya. Jadi kalau 1 putaran itu menurut undang-undang kan kalau atau jika ada perolehan jika ada 1 pasangan di antara 3 itu yang memperoleh angka di atas 50% dan setengah dari jumlah provinsi, berarti kan kalau 38 ada 19 provinsi itu mendapatkan 20% suara ya, maka dia akan 1 putaran. Nah, itu kan 2 minggu yang akan datang. Nah, kita lihat hari ini. Jadi survei ini kan selalu bertanya, apa pilihan Anda hari ini yang akan dipilih nanti gitu ya. Jadi itu sangat mungkin berubah ya. Nah, kalau lihat angka hari ini dari rilis-rilis yang ada, lalu kemudian juga dengan apa yang kita lakukan, survei-survei yang kita lakukan, itu memang angka-angka survei itu memang belum ada yang mendapatkan angka aman secara psikologis ya, angka 50% belum ada sih, kecuali yang tadi LSI, dan itu pun dalam rentang margin error yang itu angkanya ya di sekitar 46-47 ya gitu ya, jadi kebanyakan untuk 02. Nah, angka itu saya kira itu juga bisa dilihat dari berbagai lembaga-lembaga yang rilis ya di bulan ini pasca debat bahkan.
Nah, angka itu juga kan bisa saja sebenarnya dimaknai begini ya. Kalau menurut saya potensi untuk satu putaran itu masih tetap ada, tapi potensi 2 putaran juga ada. Ya, potensi 1 putaran juga besar ya. Kalau dilihat angkanya lebih detail ya. Jadi tidak hanya sekedar angka 02 dapat sekian 46 gitu, tapi juga harus lebih jeli lagi, misalnya dilihat swing voter dan undecided voter. Jadi swing voter itu adalah pemilih yang sudah menentukan pilihan, tapi dia ada kemungkinan untuk berubah. Jadi di masing-masing itu, di 3 pasangan itu juga ada swing voternya, dan masing-masing itu juga bisa berubah. Nah, lalu kemudian ada undecided. Undecided voternya itu rata-rata memang sudah agak menurun, Bang Ivang ya. Itu di bawah 10%, ada yang 8, 9, ada juga yang 5, itu tergantung pada kondisi lapangan juga gitu. Undecided ini kan banyak kondisinya ya, kenapa dia tidak menjawab ya. Tapi dari situ kalau dihilangkan undecided voter sebenarnya, misalnya kalau oke lah, ditaruh kalau bahwa undecided voter itu sampai akhir tidak akan memilih misalnya. Itu bisa jadi 1 putaran, lalu kemudian ditambahkan ke semuanya, itu 1 putaran sangat mungkin gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, misalnya kalau dilihat dari swing voters, itu masing-masing juga ada swing voter yang yang ada di masing-masing pemilih itu, yang sudah menentukan pilihan hari ini. Dan itu kan semuanya masih bekerja, Bang Ihsan. Semuanya masih bekerja, dan kemudian kalau dilihat perangkat-perangkat infrastruktur dan semuanya 02 itu juga punya tren yang baik ya untuk 1 putaran. Lalu juga 02 itu kan sebenarnya dari sisi modal politik ya, itu juga sangat tinggi. Jadi kalau dilihat partai yang mendukungnya, yang memberikan tiket ke 02, itu sebenarnya mungkin angkanya lebih dari 46, 47 ya, 50 sekian lah kalau nggak salah. Kalau dilihat perolehan partai yang memberikan tiket pada 02 gitu. Itu juga menurut saya potensi besar jika ini dimaksimalkan. Masing-masing partai itu jangan sampai ada yang split tiket. Split tiket itu artinya partai atau pemilih partai yang sudah memberikan tiket pada 02 itu semuanya solid mendukung 02. Nah, sekarang itu masih ada split gitu ya. Jadi misalnya di situ ada Golkar, ada apa lagi? Ada PAN, ada Demokrat, ada yang utama itu apa? Itu juga kan masih Gerindra, itu juga masih ada yang tidak ke 02 pemilih-pemilihnya. Itu ya split tiket itu. Nah, itu potensinya saya melihat bahwa potensi itu ada ketika misalnya mampu mensolidkan masing-masing partai pendukung, saya kira. Nah, lalu kemudian yang seterusnya argumen saya itu juga potensi 1 putaran itu ada jika misalnya dilihat dari irisan 02 itu yang sekarang paling dekat ke 50 saya kira, irisan dari 02 itu ada di 2 irisan itu, baik ke 01 ataupun ke 03 gitu. Karena ya kita tahu juga 02 ini kan dulu juga sangat dekat dengan 01 ya. Kita tahu pendukungnya ada Pak Jokowi, lalu kemudian di situ juga ada partainya Pak Jokowi yang berseberangan. Itu juga sangat mungkin berpindah. Dulu juga kan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo sebelum jelas kemana endorsement Pak Jokowi, itu juga banyak yang ke Pak Ganjar, lalu kemudian pindah setelah jelas kemana arah dukungan politik Pak Jokowi. Begitu juga di 01. Jadi Pak Prabowo punya kesejarahan juga dengan para pendukung-pendukung di 01 yang mungkin hari ini juga ada saling beririsan. Jadi perpindahannya itu 02 itu potensi untuk dipindahi, untuk disinggahi, untuk dipilih gitu, swing voter dari kedua itu juga bisa. Ya maksud saya ini memperkuat bahwa potensi 1 putaran ada gitu ya, tapi ya 2 putaran juga sangat mungkin juga karena kita melihat bahwa itu tadi belum ada angka
yang menyentuh angka psikologis 50 lebih dari angka-angka survei itu. Tapi kalau dianalisis lebih dalam, potensi itu tetap ada ya, dilihat dari swing voter, undecided voter dan lain sebagainya. Kira itu. Kalau Bang Ipang, pembacaannya gimana nih? Kira-kira 1 putaran atau 2 putaran dengan yang sekarang sudah Jadi mulai? memang mendekat. kalau pollster ini kan ini udah hati-hati jadi dukun politik ini kan karena udah mendekati hari H kan. Ya. Termasuk lembaga survei udah mulai mencoba untuk rilis semuanya. Nah, saya sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan Kang Usep bahwa secara tertulis, secara data yang sudah dirilis oleh lembaga yang kredibel, termasuk yang ada di Perhimpunan Persepi semua ya, itu memang persis per hari ini tidak ada yang melewati angka psikologis 50+1. Itu belum ada satupun. Nah, dengan data itu menunjukkan bahwa memang belum ada kemungkinan 1 putaran. Tapi ada juga variabel-variabel mazhab lain, pandangan yang kedua mengatakan, ini memungkinkan ada 1 putaran karena ada variabel Jokowi efeknya. Kemudian soal mungkin tadi adalah pengaruh program yang luar biasa hari ini bansos atau BLT. Kemudian pengaruh-pengaruh swing undecided atau strong voters yang berpindah gitu ya, karena semua variabel itu memungkinkan. Makanya ada yang mengatakan mazhabnya bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Jadi bisa iya, bisa tidak. Jadi kedua kemungkinan ini bisa mungkin terjadi. Nah, cuma dari data ini, dari fakta ini, saya mencermati kesimpulan saya per hari ini, saya nggak berasumsi, tidak berpersepsi dari data itu nggak 1 putaran dari data. Nah, kecuali tadi kalaupun ada 1 survei tadi yang mengatakan lebih dari 50+1 angka psikologis, tapi kalau di margin of error batas atas iya, tapi kalau diturun batas bawah ya nggak lolos juga sebetulnya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa per hari ini menunjukkan bahwa pertarungan ini masih belum bisa dipastikan 1 putaran. Nah, kalau kemudian ada mazhab tentang bandwagon efek, penggiringan opini, atau asumsi, persepsi, pikiran liar, itu silakan saja. Atau ada kampanye 1 putaran, itu nggak ada salah. Tapi kan based on data tidak sama sekali, tidak menunjukkan. Secara umum semua lembaga survei ya, kecuali ada 1 lembaga tadi yang mengatakan bahwa ini sudah yakin, hakul yakin mereka level confident, ini 1 putaran. Jadi kalau mengotot menyampaikan bahwa ini udah clear 1 putaran, itu ya kampanye 1 putaran namanya. Bukan based on data, metodologi dan bukan yang terukur gitu. Kalau yang terukur ya belum ada sejauh ini gitu. Itu yang menunjukkan bahwa saya nggak mengatakan bahwa ini pertarungan masih kompetitif, Bang Ihsan ya. Masih sangat dinamis, fluktuatifnya terjadi, turbulensi masih memungkinkan. Apalagi Pilpres ini banyak di faktor variabelnya complicated. Bisa variabel isu ya. Variabel yang tadi itu dewa elektoral, undecided tadi, variabel tentang personalisasi dari kandidatnya, bagaimana kemudian variabel tentang debat, variabel tentang programatik ya, tentang kompetensi, kapasitas, penyampaian visi misi dan sejauh mana mereka kekuatan pengusung partai tadi yang disampaikan oleh Kang Usep tadi bahwa kalau misalnya nih partai pengusungnya Pak Prabowo ini sebetulnya semua yang mengusung Pak Prabowo, kemudian semua pemilih partai tersebut memilih Pak Prabowo, berarti kan straight ticket voting. Mereka tidak ada yang split. Oh, itu luar biasa sekali efeknya. Tidak hanya soal 1 putaran, itu menang mutlak mungkin ya, karena partai pengusung Pak Prabowo besar sekali. Andaikan misalnya Golkar semuanya straight ticket voting memilih Prabowo. Kemudian Demokrat strike tiket voting milih Prabowo. Kemudian ada partai misalnya PAN, semua pemilih PAN memilih Pak Prabowo misalnya. Termasuk apalagi Gerindra. Gerindra efek misalnya kan bahwa pemilih Gerindra grassroots akar rumput semuanya tegak lurus antara pilihan partai dengan pilihan presidennya sejalan, beririsan. Nah, kalau itu terjadi harusnya angka psikologis itu udah lewat 50+1. Kalau tadi memang tidak terjadi split ticket voting. Tapi problemnya yang dibilang Kang Usep tadi juga bahwa tidak semua partai pengusung mengikuti garis partai. Apa yang diputuskan DPP tadi bahwa kita dukung Prabowo. Tapi pemilih partainya bisa berbeda dengan pilihan presidennya. Itu problemnya, itu tantangannya. Sejauh mana mereka mampu mengatasi Kang Ihsan persoalan ini, Bang Ihsan. Persoalan untuk itu. Nah, dan ditambah lagi misalnya hari ini ya soal yang lain ya. Jadi kalau Bang Ihsan nanya sama saya 1 putaran atau 2 putaran, jawaban saya
masih belum memungkinkan satu putaran. Nah, sekarang kan 02 begitu besar resourcesnya kan. Yang kalau lawan politik yang menuding ada politisasi bansos, ada katakanlah mobilisasi aparatur negara gitu kan. Apakah itu tidak cukup untuk katakanlah mengejar kekurangan gap yang sekarang sudah dipegang oleh 02? Mungkin kurangnya nggak sampai 10% kali ya, itu nggak bisa ditutupin. Hari-hari ini kan begitu gencar itu segala usahanya gitu. Ya, saya pikir Bang Ihsan ya, kalau upaya ikhtiar yang dilakukan Presiden Jokowi pasti ada hasilnya. Jadi endorse Pak Jokowi aja, survei Voxpol yang Agus kan endorse ya pengaruh Pak Jokowi terhadap preferensi pilihan orang yang ikut dengan pilihan Pak Jokowi itu 30% besar. Jadi besar sekali. Nah, data per hari ini saya nggak tahu sebagaimana mereka bahwa apa yang diputuskan Presiden Jokowi mereka akan ikut dengan Pak Jokowi. Nah, faktanya memang Pak Jokowi belum memberikan secara terbuka ya, declare ya bahwa saya mendukung 02 kan belum. Nah, kalau itu terjadi ya efeknya kita nggak bisa bendung juga kan, bahwa mereka makin yakin semua pemilih Pak Jokowi tadi yang mereka ikut dengan pilihan Pak Jokowi ya bisa saja mengarah ke 02 kalau Pak Jokowi langsung declare bahwa saya milih Prabowo. Tapi kan sejauh ini per hari ini Pak Jokowi belum declare, belum mengatakan, baru hanya gimmick-gimmick ya. Kalaupun ada tangan-tangan ya udah, cuma tangan sembunyi-sembunyi lah ya kan. Kemudian di mobil hilang lagi tangannya gitu kan. Cuma belum declare, belum ada. Emang Bang Ipan yakin akan ada declare itu? Ada kemungkinan karena memang dalam undang-undang, dalam konstitusi kita tidak ada pembatasan itu untuk memihak dan kampanye, termasuk untuk mendeklar 01 atau 02 atau 03 yang beliau akan putuskan. Kalau saya memang lebih baik Presiden Jokowi declare saja daripada membuat gimmick-gimmick, kemudian ada banyak tuduhan-tuduhan, kemudian prasangka muncul di mana-mana gitu. Nah, yang kedua Kang Bang Ihsan, soal BLT Bansos. Sebenarnya gerasak-gerusuknya Presiden, kalau memang Presiden sudah hakul yakin, kalau memang ini satu putaran ini yakin mazhabnya Pak Prabowo Gibran ini mazhab kan satu putaran menang. Karena mereka nggak percaya diri dengan 2 putaran kan, menang 1 putaran. Nah, kalau sudah yakin dengan begini, mestinya Presiden nggak perlu turun gunung dalam konteks ini. Maksudnya nggak perlu Presiden yang bagi-bagi bansos langsung, karena ada Menteri Sosial. Kenapa nggak Bu Risma saja? Jaga jarak dong, karena pemilu udah makin dekat. Karena rawan tergelincir kepada potensi abuse of power. Karena susah sekali membedakannya Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang langsung dipersonalisasi, bahwa ini bantuan Pak Jokowi gitu. Nah, khawatirnya aspek-aspek kepentingan elektoral itu menguntungkan salah satu calon presiden atau wakil presiden. Khawatirnya itu persepsinya hanya menguntungkan kelompok, keluarga, atau golongan tertentu saja. Nah, padahal anggaran yang dikucurkan, yang digelontorkan untuk bansos tidak main-main, bukan main-main, tidak kaleng-kaleng nih, Bang Ihsan. Besar sekali. Terlalu mewah, terlalu paket lengkap. Ini bukan paket hemat, paket lengkap ini. Untuk hanya memilih calon presiden, kita harus menggelontorkan bansos yang begitu besar, 498 triliun. Itu setara dengan anggaran COVID 2 tahun 2020 sampai 2022. Yang banyak meninggal, yang banyak orang lapangan pekerjaan hilang. Itu hanya 496 triliun. Untuk bansos tahun ini naik. Nah, kalau itu digoyorkan, dikucurkan hanya untuk kepentingan aspek elektoral, sangat sedih kita. Besar banget anggaran untuk mendudukkan calon presiden kita ini gitu. Saya nggak mengatakan menggendong ya, untuk mendudukkan gitu. Nah, besar sekali. Apalagi BLT. BLT misalnya hari ini, BLT selama ini kan dicairkan setelah Februari. Tapi tiba-tiba karena ini tahun politik, ini saya nggak tahu. Ini mazhab orang yang ngomong ya, kok bisa BLT-nya maju ke sebelum Februari gitu. Berarti kan ada indikasi, ada kepentingan aspek elektoral gitu. Nah, bayarannya BLT-nya juga dirapel langsung Bang Ihsan, 600 ribu. Yang selama ini 200 ribu. Nah, sekarang 600 ribu dimajukan pencairan BLT-nya, cash-nya sebelum 14 Februari. Nah, apakah itu tidak ada potensi beras itu dan termasuk beras raskin ya dan seterusnya. Nah, kekhawatiran ini kan wajar menunjukkan bahwa apakah ini ada 2 orang, ini orang yang mengatakan ya. Biasanya kalau kita guyonan, kalau kan ada namanya istilah panik buying kan. Orang belanja rame-rame. Tapi ini ada juga aspek panik elektoral gitu. Nah, kalau misalnya memang udah percaya diri nih satu putaran, Presiden nggak perlu kampanye capek-capek hari ini turun ke bawah untuk menjadi juru bicara, bagi-bagi bansos ya, terutama di Jawa Tengah ya, daerah-daerah yang betul-betul Ganjar hari ini bahkan ada bendera PDIP yang nggak bisa berkibar kalau Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Nah,
kemudian di mana Pak Ganjar disusur oleh Pak Jokowi. Nah sekarang di Jawa Tengah, di Solo selalu. Nah artinya terkesan Pak Jokowi seperti juru bicara. Kemudian lebih gesit kampanyenya Pak Jokowi dibandingnya Gibran. Tapi bagi mazhab lain mengatakan ini bukan kampanye, ini tugas negara sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan ini sudah biasa-biasa habitsnya Pak Jokowi itu udah bagi-bagi langsung selama ini, bagi sertifikat, bagi kaos, bagi apa, itu udah kebiasaan. Jadi nggak ada yang mazhab pandangan lain mengatakan oh ini bukan kampanye, ini udah beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dianggap selama ini dekat sama rakyat, beliau langsung yang membagikan. Tapi ketika ada dana bansos tiba-tiba itu pindah tidak lagi menjadi otoritasnya Bu Risma, itu juga kita kaget. Ini seperti Ratu Bulkis yang cerita Nabi Sulaiman kan, anggaran bansos selama ini dikelola oleh Kemensos tiba-tiba hilang, nggak ada, dibagikan oleh institusi lain. Datanya dari PMK. Ini artinya gejala-gejala itu menunjukkan, saya katakan, oh ini jangan-jangan bentangan empirisnya adalah panik elektoral, bahwa nggak yakin menang di satu putaran karena semua cara, semua ikhtiar, semua upaya dilakukan. Ya, itu indikasi. Intinya bukan saya ngomong, persepsi publik menangkap seperti itu, Bang Ihsan. Kamu Sep, Apa itu? dengan tadi terminologi panik elektoral itu sependapat atau gimana? Atau kira-kira akan menambah persentase berapa persen dari buat 02 yang sekarang udah tinggi itu? Sebenarnya konsekuensi dari belum jelas satu putaran atau dua putaran, atau ada potensi satu putaran, itu konsekuensinya semua calon itu bekerja keras, saya kira. Jadi yang 02 saya kira dia bekerja keras habis-habisan untuk dapat satu putaran, agar satu putaran terjadi, gitu loh. Jadi karena angkanya belum jelas dua putaran, tapi ada potensi ke sana, maka dengan ada potensi itu, maka dia kerja keras, kerja sangat keras, tapi belum aman tadi itu, karena belum menyentuh, gitu ya. Tapi bagi yang lain, karena juga mengira, saya juga melihat bahwa di 01 dan 03, itu juga ada yang melihat bahwa potensi satu putaran itu ada. Karena ya angkanya 46 lah gitu kan, tren, dan ada undecided voter, ada swing voter. Jadi potensi itu menurut saya kalau cara baca dengan melihat swing voter dan undecided voter, lalu kemudian menafikan satu putaran, itu juga menurut saya agak keliru. Mohon maaf ya. Jadi potensi itu ada. Saya tidak memastikan, tidak ada yang memastikan juga. Tapi kalau melihat ada undecided voter dan swing voter, itu potensi itu ada. Ya, karena swing voter itu ya kita tahu itu pemilih yang sudah menentukan pilihan hari ini, tapi masih mungkin untuk berubah. Undecided juga yang tidak terpotret oleh lembaga-lembaga survei itu juga ada, ya. Kita nggak tahu kecenderungan politiknya kemana karena kita tidak bisa potret itu. Potensi itu ada, maka konsekuensinya saya kira karena ada potensi. Menurut saya tiga-tiganya juga membaca, ada potensi dan ada potensi satu putaran, ada potensi dua putaran, maka semuanya kerja keras agar yang menganggap bahwa ini akan satu putaran tidak terjadi, sehingga dia mengupayakan agar dua putaran gitu. Tapi yang punya potensi satu putaran yang 46-47 nih angkanya 02 itu juga berupaya untuk itu. Maka upaya-upaya tadi yang dipaparkan Bang Ipang saya kira itu juga sangat jelas bagaimana dia all out ya, 02 ini all out. Walaupun menurut saya tidak akan ada pengumuman gitu bahwa dia kemana, karena memang ini anaknya kok. Kecuali kalau Prabowo ini publik udah mahfum soal itu ya. Kecuali publik ini Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir ya, seperti di awal itu mungkin dia akan sampai akhir, dia tidak akan dibaca kemana arah politik dia. Tapi hari ini udah sangat jelas kok kemana arah politik Pak Jokowi itu. Ketika misalnya bansos tadi itu kemudian ditangani langsung oleh siapa ya kan gitu, tidak oleh Kemensos yang mungkin menguntungkan ya, karena mau nggak mau ini kan persoalan kita dalam konteks menganalisis apa satu putaran atau dua putaran itu kan bukan
wilayah etik kan. Kalau wilayah etik memang mungkin seperti tadi kritisi Bang Ipang gitu, bahwa mungkin ya secara etik ya bahwa ada banyak hal yang mungkin harus dipertanyakan, harus dikritisi. Tapi dalam konteks ini diskusi atau kampanye soal etik mengkritik Pak Jokowi dan lain sebagainya itu ternyata misalnya soal putusan Mahkamah Konstitusi itu di tingkat elit ya, dalam konteks kita memotret elektabilitas itu di tingkat elit, tidak terlalu banyak berpengaruh pada elektabilitas di akar rumput gitu ya. Ya saya nggak tahu apakah literasi kita atau faktor-faktor elektabilitas kita itu lebih banyak faktor-faktor yang sifatnya psikologis bukan yang sifatnya rasional. Sehingga cara-cara yang dilakukan oleh 02 untuk all out memenangkan satu putaran itu juga cara-cara psikologis, toh. Nah, ya kan dengan membagikan bansos, lalu kemudian dengan bahwa satu putaran itu akan menghemat biaya. Itu kan untuk yang rasional ya, menghemat biaya dan lain sebagainya. Tapi yang psikologisnya itu faktor-faktor psikologis ya, emosi dan seterusnya itu lebih banyak. Ini akan meneruskan keberlanjutan dan lain sebagainya, nanti bansos juga akan terus ada dan seterusnya. Nah hal-hal seperti itu kalau dugaan saya itu justru mendukung pada potensi satu putaran itu gitu. Jadi ini akan keras saya kira dalam 2 minggu ini ya, saya kira Bang Ipang, karena ya itu tadi potensinya ada tapi belum menyentuh angka aman gitu ya, secara psikologi. Tapi potensi itu ya kalau satu putaran tentu kalau saya melihat tentu 02 yang paling berpeluang untuk satu pemenangnya gitu. Kalau 2 putaran mungkin agak lain, mungkin bisa 02 sama 01 gitu ya. Itu bisa jadi begitu. Jadi saya kira itu sih sebenarnya secara kesimpulan umum ya. Kalau ya bahwa mungkin ada misalnya yang tadi panik elektoral ya mungkin juga iya. Artinya semuanya juga panik elektoral, tidak hanya menurut saya 02. Karena panik elektoralnya yang 01 sama 03 mungkin potensi satu putaran, maka harus dicegah untuk itu. Nah, panik elektoralnya bagi bagi 02 itu tidak menyentuh angka aman nih. Itu maka harus segera semuanya untuk melakukan sesuatu agar seperti keinginan masing-masing pasangan itu. Saya kira akan keras ini di 2 terakhir itu. Apapun mungkin dipertaruhkan saya kira ini. Apapun dilakukan, termasuk ya cara-cara yang tadi. Saya kira bansos, saya kira terus kemudian hal-hal yang lain ya. Lalu kemudian mungkin pernyataan-pernyataan akan terus nih untuk melawan soal etik ya. Ada UGM, ada mana lagi terus gitu. Tapi ya sekali lagi itu hal-hal kayak gitu kita tunggu mana yang paling efektif. Nanti di 14 Februari terlihat kalau satu putaran berarti itu tidak efektif untuk melawan itu. Dan kalau satu putaran berarti aktivitas Pak Jokowi untuk mengendorse salah satu pasangan itu sangat efektif gitu saya kira. Jadi kami sangat hati-hati soal itu pasti data. Kalau segala yang dilakukan Pak Jokowi sekarang boleh disebut sebagai bagian dari yang disebut dulu dia cawe-cawe itu, cawe-cawe yang berkelanjutan dari zaman MK sampai sekarang gitu kan. Sekarang kan main bansos atau mobilisasi PSN, aparatur negara gitu kan. Apakah emang itu cara yang paling ampuh mengingat katakanlah kalau bisa kita bilang literasi politik kebanyakan rakyat emang masih rendah literasi politiknya. Gimana Bang? Iya, sebenarnya ini diskusi intinya itu. Iya. Itu yang disampaikan saya ini saya sepakat. Bahwa kita ini pemilih jangan menganggap bahwa kita ini adalah bagian dari kebanyakan orang. Kayak kita ini. Nah, makanya saya bilang kalau pemilihnya saya mengatakan bukan pemilihnya, presidennya itulah mencerminkan kebanyakan rakyatnya kan gitu. Nah, kita kan berpikir rata-rata nih seolah-olah cara berpikir rakyat itu seperti cara kita berpikir. Iya, betul. Sehingga banyak yang kemudian isu-isu yang terkesan itu domainnya privat, isu elit dengan isu yang grassroots itu beda akhirnya. Jadi kadang-kadang justru yang namanya BLT, bansos, raskin itu mengalahkan semua isu-isu tadi, isu etika, dinasti politik, kemudian soal isu-isu pelanggaran konstitusi, isu-isu justru bagi mereka nggak ada efek.
Justru mereka terbebani Bang Ihsan ketika mereka dapat raskin, dapat bansos, dapat uang 600.000. Jadi kalau kita nggak pilih ini presiden ini nanti nggak dilanjutkan, kita nggak dapat bansos lagi. Nggak enakan ini kalau kita nggak terima, kita udah terima tapi kita udah nerima nih bansos tapi nggak pilih anak presiden, nggak enakan gitu. Itu pemilihnya bukan sosiolog, bukan pemilih rasional itu. Pemilih yang tadi Bang Ihsan bilang itu, yang psikologis itu nggak enakan gitu. Jadi terbebani. Nah sementara apa memang ini mungkin juga hasil dari kontemplasi, hasil dari alat ukur bahwa baru segitu levelnya ya namanya hardware servernya rakyat kita gitu loh. Nggak bisa di-upgrade lagi bahwa kenapa begitu yakin mereka dengan BLT Bansos ketimbang isu-isu tadi ada suara azan dari kampus misalnya. Ya rektor mengazankan soal konsistensi menjaga etika, adab, ada konteks penyimpangan dalam peranata tata kelola sistem ketatanegaraan. Jadi ada terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan proses ketatanegaraan yang dilakukan oleh presiden misalnya. Ada inkonsistensi, ada belakangan sen kanan belok kiri, ada yang lawan arus gitu. Tapi bagi rakyat apakah itu penting atau tidak? Ternyata bagi dia beras itu dia yang lebih penting. BLT itu lebih penting. Nah, itu akhirnya suara azan moral, soal etika, soal bagaimana orang yang memegang konstitusi, soal inkonsistensi omongan presiden dianggap tidak penting. Dan gimana kemudian kita mengatakan jangan-jangan kita yang waras atau rakyat yang waras atau kita yang gila sebetulnya atau rakyat yang gila gitu. Sehingga memang hari ini seolah-olah tidak perlu lagi kita belajar soal etika, soal fatsun, soal memegang konstitusi, soal freedom. Bagaimana hari ini ada intimidasi, susah ada yang baliho nggak bisa dipasang kalau presiden datang, bendera harus diturunkan. Kemudian ada yang mobil kampanye nggak bisa jalan, kampanye akbarnya misalnya ya. Ada juga yang kemarin pelaporan-pelaporan yang tidak ditindaklanjuti, ada intimidasi. Karena prinsip demokrasi kan ada freedom, kebebasan. Yang kedua adalah kesetaraan. Inequality itu nggak boleh ada kan. Proses memegang konstitusi, menjalankan konstitusi. Tapi ternyata sayang beribu sayang. Bagi rakyat nggak penting gitu. Iya. Mau ngapain lagi kita kan itu yang saya khawatirkan. Ya, saya tambahkan dari MK juga mungkin mereka nggak ngerti ya, gitu ya. Ya, saya tambahkan dari hasil beberapa survei lembaga-lembaga itu ternyata misalnya putusan MK itu banyak yang tidak paham ya tentang apa motifnya, lalu kemudian apa putusannya bahkan gitu. Dan kemudian juga kalau dilihat misalnya lebih jauh dari hasil SIGI dari beberapa kawan itu ya dan lembaga kita gitu, bahwa misalnya swing voters, undecided voter ketika misalnya ditanya Bang Pange ya, ditanya misalnya kalau faktor apa yang kira-kira akan membuat Anda berpindah pilihan. Itu kan kalau ditanya ke swing voter. Kalau tidak mantap pilih ya. Ya, itu banyak ya. Ada misalnya memang mungkin ada visi misi. Jadi itu mewakili pemilih-pemilih rasional. Memang ada yang menunggu visi misi, menunggu debat. Tapi angkanya itu kecil. Ya, tidak 5% atau berapa persen gitu, itu tidak banyak dari swing voters ya. Dari swing voters itu. Tapi banyak juga yang misalnya menunggu untuk ditemui gitu oleh capres, oleh cawapres. Saya dugaan kami itu kan sebenarnya mungkin kalau ditemui itu membuat komitmen-komitmen politik entah apa itu atau sentuhan-sentuhan yang sifatnya lebih psikologis ya. Dia harus datang lalu kemudian ketemu lalu membuat komitmen lebih dekat secara emosional, itu juga menentukan gitu. Lalu kemudian juga soal bantuan itu juga banyak sekali. Bahkan bantuan-bantuan ini kalau menurut saya yang lebih banyak daripada yang jujur mengatakan bahwa saya menunggu bantuan gitu. Jadi biasa secara normatif mungkin dia menjawab soal saya menunggu visi misi. Tapi banyak yang diantara itu yang mengaku juga bahwa dia akan menunggu bantuan lalu kemudian ditemui oleh capres-cawapres itu. Jadi hal-hal seperti itu secara sosiologis itu memang merupakan mayoritas dari perilaku pemilih kita ya di lapangan, dan caleg-caleg itu atau capres-capres ya lalu kemudian juga para politisi itu menikmati itu gitu. Jadi sesungguhnya kalau himbauan moralnya mereka itu ya bahwa aktor-aktor politik itu harusnya punya kewajiban juga melakukan pendidikan politik, bukan larut dengan
populisme itu, gitu. Jadi ini kan dua-duanya populi. Jadi populisme itu. Jadi apa yang ada di masyarakat lalu kemudian laku dijual, mereka mengikuti tren itu, bukan untuk mengubah keadaan, tapi larut dengan keadaan itu walaupun mungkin tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan ya akhirnya pragmatisme yang ke depan, tidak sesuai dengan etik, tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi. Seharusnya pendidikan politik membawa masyarakat itu ke arah pemilih yang lebih rasional. Tapi ke arah yang lebih rasional kan butuh panjang, butuh pendidikan politik, butuh visi misi yang jelas yang bisa diterima oleh semua orang. Ini kan nggak mengikuti apa yang ada di masyarakat, bukan untuk mengubahnya, gitu. Jadi abai terhadap pendidikan politik itu. Makanya saya kira faktor-faktor psikologis lebih dominan gitu kalau kita potret ya dari hasil-hasil survei itu dibanding dengan faktor-faktor yang lebih rasional itu. Itu yang membuat saya kira cara-cara seperti ini cara-cara yang dilakukan 02 hari ini lebih efektif gitu ya dengan bansos itu ya daripada misalnya ya akhirnya akan lama. Mungkin menurut saya ya memang ada kecenderungan ini Bang Pangi. Jadi dari hasil survei dan analisis kita itu ada kecenderungan ketika gencar melakukan kesadaran 02, 03 dan 01 melakukan kesadaran bahwa ada pelanggaran etik, ada persoalan etik di masyarakat segala macam. Itu memang ada tren menaik di 01 karena mungkin dianggap sebagai alternatif dari Jokowi yang telah dianggap sebagai pelanggar etik gitu. Nah, itu terjadi. Maka kalau menurut saya, kalau waktunya akan lebih lama lagi, lalu kemudian terus-menerus melakukan kesadaran itu, ya pelanggaran etik dan sentimen-sentimen negatif ditujukan pada penguasa yang mendukung 02 ini, itu menurut saya akan satu putaran agak susah gitu. Tapi kalau waktunya hanya 2 minggu ini, makanya kenapa 02 ini menurut saya bukan ngotot, tapi sangat bekerja keras. Dan menurut saya pasti bekerja keras untuk itu, karena tahu semakin lama gitu, semakin lama waktu untuk kampanye, apalagi 2 putaran, kesadaran politik ya, etik ya di masyarakat itu semakin terbangun, maka bisa jadi sebenarnya apa yang diramalkan banyak orang, kalau terjadi 2 putaran malah bukan juara pertamanya di putaran pertama yang menang, tapi ada kemungkinan juara keduanya yang menang itu. Karena kesadaran politiknya semakin terbangun dan bobrok etiknya itu semakin terlihat, dan itu akan menjadikan kampanye semakin efektif dan sentimen negatif terhadap kelompok 02 dan semua perangkatnya itu semakin mudah untuk dibikin isu di tengah masyarakat gitu. Saya kira itu. Kalau misalnya katakanlah segala yang dilakukan paslon 02 boleh dibilang sebagai kampanye, satu putaran kampanye seperti yang Kang Usep bilang. Apa yang dicari itu, yang dituju itu bandwagon effect. Bandwagon effect ini kan sebenarnya ya itu orang mengikuti orang yang ramai untuk menang gitu ya. Ya itu tapi juga sebenarnya bisa underdog effect juga bisa, underdog effect juga. Nah memang kalau kesadaran politik di kita yang berdasarkan psikologi segala macam perasaan itu sedikit banyak itu juga berefek ya, seperti itu. Ya ini semuanya berupaya seperti itu juga, mengisukan kepada semua orang bahwa pemenangnya adalah ini. Ini kan perang begitu itu juga ada. Tapi saya kira itu saya berani jamin bahwa lembaga-lembaga survei yang kredibel ya, paling enggak di bawah Persepi itu tidak melakukan itu. Tidak untuk itulah saya kira. Jadi kalau orang-orang mungkin yang lebih rasional, yang lebih ingin melihat perkembangan politik, peta politik segala macam, ya lihat rilis-rilis yang yang di bawah Persepi lah antara lain yang saya tahu ya, karena ini kawan kita semua gitu. Nah memang ada upaya-upaya untuk melakukan bandwagon effect. Ya kita tidak ditujukan pada satu kandidat, tapi ya semua kandidat juga ya. Kita tahu juga ada survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ya kita juga nggak tahu.
tiba-tiba ada lonjakan yang sangat tinggi gitu, lalu kemudian mengisukan yang lain stuck dan lain sebagainya. Itu ya upaya-upaya itu ada ya dilakukan. Ya ini kan perang ya opini ya, perang di langit saja yang ya mereka lakukan. Tapi apakah efektif atau tidak ya saya kira ya mungkin bagi sebagian perilaku pemilih ya lumayan mempengaruhi. Tapi saya kira pilihan-pilihan politik itu agak susah juga sebenarnya diubah, terutama yang loyal voter sebenarnya. Ya kan sebenarnya tren tinggi Prabowo Ganjar itu kan juga sebenarnya sudah lama gitu. Ya memang ada perubahan-perubahan gitu, atau approval rating terhadap Pak Jokowi itu juga tidak mudah gitu, tidak mudah dengan hanya sekedar diberikan rilis gitu. Tapi memang ada ya yang menunggu itu gitu, siapa yang dominan ya di masyarakat, mana yang tidak itu. Dan itu semuanya melakukan. Jadi kita juga tidak bisa menuduh ditujukan jadi telunjuk kita ke paslon tertentu. Enggak, semuanya juga melakukan itu saya kira. Bang, soal bandwagon efek itu. Iya, sebelum ke bandwagon efek ada yang menarik yang disampaikan Kang Usep soal mazhab perilaku pemilih ya. Michigan itu kan soal rasional, psikologis dan pemilih psikologis ya. Jadi kalau sebenarnya dari data kita yang Agus itu memang ada angin segar sebetulnya. Tren pemilih rasional kita tuh makin baik sebenarnya. Ada hampir kemarin tuh sudah 50% lebih. Nah, walaupun di situ diikuti oleh pemilih yang psikologis tadi. Yang good looking, yang karena empatik, yang kalau nangis calon presiden dia sedih juga kan. Kemudian kan Indonesia terkenal ya negara yang paling dermawan ya kan. Negara yang paling pelupa, negara yang paling pemaaf, dan satu lagi katanya negara yang mudah empatik gitu. Nah itu satu-satunya cara memang terjadi gitu. Termasuk pemilih sosiologis justru trennya makin turun. Memilih karena kesamaan agama yang dianut, soal asal usul, etnis itu menurun justru. Jadi sebenarnya saya nggak mengatakan tidak ada persoalan masyarakat kita makin kritis, semakin bagus. Sebenarnya makin tercerahkan. Mereka makin mau sebenarnya diajak untuk bicara etika, bicara moral, bicara tentang tidak menjalankan konstitusi, mau, tapi angkanya nggak naik-naik, nggak signifikan itu problemnya. Sehingga memang pertanyaan kalau kita tanya kemarin di survei Agus itu juga, yang undecided ini kapan menjatuhkan pilihan? Kalau ditanyakan mereka belum menjatuhkan pilihan, mereka nggak mau. Nah, kapan mereka akan menjatuhkan pilihannya adalah ada 4 hal. Pertama, menunggu debat. Yang kedua adalah menunggu masa kampanye selesai. Menunggu visi misi programatik, menunggu personalisasi dari kandidat ini, kompetensi, kapasitas, narasinya, pikirannya. Yang uniknya satu lagi itu adalah, itu lucu ya, ini menarik, menunggu uang dan barang yang jumlahnya paling banyak. Nah itu juga besar angkanya, hampir 34%. Jadi ada yang menunggu masa kampanye, ada yang menunggu debat, ada yang melihat kompetensi kapasitas, ada. Tapi ternyata angkanya lebih besar lagi adalah menunggu uang dan barang. Nah itu yang kemudian mengatakan bahwa, saya mengatakan, oh ini apa yang disampaikan Kang Usep berarti menunjukkan benar bahwa kalau ada 2 putaran memang Pak Prabowo kalah. Karena soal dia tidak kuat pada soal gagasan nanti. Kering, gemoynya selesai. Karena kan itu gimmick, itu kan psikologis. Nah sementara orang selalu berpikir tentang pikiran, gagasan, narasi, tentang ide-ide dalam otaknya, benaknya, debat, ya kan. Dia punya pikiran apa untuk mengatasi persoalan bangsa. Pak Prabowo kan susah diajak berpikir keras. Karena memang selalu Pak Prabowo bilang, saya setuju aja dengan calon presiden itu kan gitu. Yang penting saya goyang aja dulu, goyangin aja, senyumin aja, bansos datang, BLT datang kan itu. Nah bagi mereka itu pemilih kebanyakan dan mungkin mereka memahami ini mazhab mereka. Mereka tahu betul persis dengan perilaku orang Indonesia gitu. Itu membuat mereka nggak mau tertarik banget terlalu capek-capek debat itu. Nah, kemudian penyadaran konstitusi. Makanya nih bilang oleh Kang Usep tadi, makin panjang ini ritme limitasinya, makin kewalahan ini. Pertama dari pembiayaan bansos belum ada, tentu bulan Juli ada nggak bansos gitu? BLT masih ada nggak? Mudah-mudahan masih ada anggarannya kan. Nah terus endorse artis berhenti. Kalau kontraknya sampai besok. Artisnya paling semua kan hari ini ke 02. Dan saya ini informasi yang bisa ditelusuri valid atau enggak. Sampai ada artis yang dibayar 77 miliar untuk mengendorse salah satu calon presiden. Nah, demi begitunya karena nggak punya narasi pikiran lagi ya. Kalau artis kan psikologis. Cita-cita makan, ya selfie ya kan, yang ringan-ringan. Nggak bisa diajak debat pikiran kan, debat otak kan, debat gagasan nggak bisa. Nah, itu banyak di Indonesia. Nah, sehingga
Sehingga saya pikir memang level confidence-nya nggak ada untuk putaran kedua. Satu-satunya hidup atau mati di putaran satu ini. Sehingga itu yang saya khawatirkan, menghalalkan segala cara, apapun dilakukan ya demi bisa satu putaran ini jadi. Nah itu yang kita akhirnya penyadaran bagaimana kan prinsip demokrasi kita adalah prinsip hari ini kan adalah kesamaan dan kebebasan itu juga terganggu akhirnya karena ngotot menghalalkan segala cara tadi. Nah kemudian yang terakhir tadi yang sampaikan Bang Ihsan ya soal undecided swing voter atau strong voters tadi, bahwa memang yang strong voters yang sudah mantap ada nggak kemungkinan migrasi atau pindah? Sebenarnya yang mantap pun masih ada kemungkinan pindah harusnya. Jadi jangan mengatakan bahwa mantap pilih itu tidak akan pindah. Ada masih memungkinkan dia untuk pindah. Tetapi memang karena sudah mantap pilih itu kan biasanya digorok leher nggak ngaruh. Mau dikasih bantuan uang, barang, mau dikasih apapun, mau digorok lehernya, udah tertulis, udah itu calonnya, nggak mungkin pindah lagi. Tapi yang namanya swing tadi, yang undecided, itu kan masih besar. Makanya banyak hasil pemilu, ini survei kita selama ini. Ketika kita survei pilkada, kan survei disalahkan biasanya. Kok jauh banget hasil survei Anda kemarin dengan hasil per hari ini pemilunya gitu. Padahal survei yang dilakukan hari ini itulah mengcapture zoom peristiwa yang terjadi hari ini. Nah setelah minggu tenang kan banyak peristiwa, ada isu, ada skandal, ada kemudian mendowngrade, ada negatif campaign, ada banyak polarisasi isu yang dimainkan, itu akan mengubah peta. Belum undecided, dewa elektoral. Yang mereka sampai sejauh ini adalah kaum intelektual yang menyembunyikan pilihannya, nggak mau jujur itu juga banyak. Nah itu juga akan mengubah hasil survei dengan hasil hari hanya. Itu bisa mengubah keadaan. Makanya saya katakan ilmu survei ini bagi pollster bukan ilmu sederhana. Banyak variabel, banyak faktor yang bisa mengubah hasil survei per hari ini itu akan bisa berbeda dengan hasil hari hanya. Termasuk kemudian programatik yang hari ini, personalisasi kandidat, partai ID-nya, itu parabel, termasuk polarisasi isu yang dibangun hari ini. Nah apa yang dilakukan hari ini oleh bagaimana suara azan dari kampus bicara tentang konsistensi moral, etika, ini kan 02 khawatir juga, cemas dengan isu ini. Ya, benar yang mungkin yang disampaikan, jangan-jangan itu akan memompa 01, ya kan, dengan isu moral ini. Azan, menyuarakan azan moral ini kan, pelanggaran konstitusi. Nah bahkan saya memahami misalnya begini, ini mungkin agak informasi nanti bisa ditanyakan saya dapat informasi juga begitu. Ini informasi menurut saya kaget juga kita gitu. Sampai peristiwa ini di peristiwa MK ya. Nah bahwa kan ini meloloskan pasal bahwa anak presiden yang nggak cukup umur akhirnya bisa jadi calon wakil presiden. Nah di situ ada peristiwa kemarin masyarakat nggak bisa memahami itu, kita bisa paham misalnya. Kasus misalnya wakil menteri kemarin, ex wakil menteri Prof. Edi, yang status hukumnya tersangkanya tiba-tiba di pra-peradilan menang dan tidak sah status hukumnya di KPK. 3 tahun belakangan baru ini yang lolos. Kemudian kan kita curiga ada apa ini? Kok bisa? Padahal Prof. Mahfud katanya salah satu alasan Prof. Mahfud mundur adalah alasan ini. Karena Prof. Mahfud bilang udah bisa ditangkap karena barang bukti udah cukup. Tapi kemudian ada peluang untuk pra-peradilan dan di pra-peradilan lolos. Ternyata ada informasi yang saya dengar, nanti bisa ditelusuri benar atau tidaknya, bahwa salah satu sumber yang saya dapatkan, ternyata ada hubungannya dengan operasi di MK yang dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum HAM ini. Dalam rangka meloloskan anak presiden yang menabrak konstitusi. Nah bagi rakyat ini nggak bisa, nggak nangkap. Yang penting beras tadi bagi mereka. Padahal bagi kita ini ada kalau ini terjadi kan skandal bahwa ada pelanggaran konstitusi kan, ada pengkhianatan terhadap konstitusi. Kalau memang ada persekongkolan itu antara tadi wakil menteri tadi, kemudian para peradilannya bisa bebas, kemudian dalam rangka meloloskan anak presiden yang tidak cukup umur. Itu kan bisa ditelusuri betul atau tidaknya. Tapi bagi masyarakat apakah isu itu bagi mereka itu isu elit, bukan isu grassroots. Isu grassroots yang ada itu jeroan isi perutnya, itu saja. Nah, saya ada yang menarik soal survei yang membandingkan ada survei dengan hasil pemilu ya. Ya saya kira memang tidak sebanding, jangan dibandingkan itu. Ya bahwa mungkin ada mendekati mungkin ya karena perubahan itu juga tidak terlalu panjang misalnya. Tapi kalau membandingkan hasil pemilu dengan survei setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu juga menurut saya salah. Karena itu bisa berubah juga. Bahkan loyal voter sekalipun itu bisa
berubah. Ini kan opini sebenarnya yang dilihat oleh survei itu. Opini dari masyarakat lalu kemudian dikuantifikasi. Nah, kalau quick count itu beda lagi. Itu kan empirik objektif. Ya, itu fakta. Yang dilaporkan adalah Bukan fakta. Yang dihitung adalah fakta. Kalau exit poll itu opini juga, tapi bedanya kalau exit poll itu orang yang sudah memilih baru saja dari bilik suara. Kalau survei itu apa yang akan Anda pilih hari ini atau apa yang akan dipilih nanti di 14. Dan itu bisa berubah. Faktor perubahannya banyak. Nah, memang loyal voter itu ya yang sering kali mudah berubah memang swing voters sama undecided voters. Tapi yang loyal voters itu juga ya bisa juga berubah, tapi memang harus ada biasanya peristiwa-peristiwa atau isu-isu yang relatif ekstrim, misalnya ketangkap KPK atau apa ya, atau tadi ya hal-hal yang mendasarnya itu asumsi-asumsi dasar tentang pencalonan itu juga gugur ya, tentang MK, tentang misalnya ada skandal apa, maka ya 01 sama 03 memang menunggu keajaiban itu. Ya seperti di Jakarta saya kira tidak terasa, lalu kemudian diuntungkan ya Pak Anies itu dengan misalnya ada yang kepeleset soal Al-Maidah itu lalu kemudian digoreng dan bikin narasi sedemikian rupa sehingga memunculkan sentimen negatif dan akhirnya banyak juga yang loyal voter lalu kemudian berpindah juga. Jadi itu mungkin terjadi juga, tapi memang itu biasanya ada peristiwa-peristiwa yang sangat ekstrim ya, gitu yang itu sering disebut keajaiban itu dalam elektoral itu. Saya pengen menyitir data kali ini dari Polmarknya EF ya, tentang soal kemantapan dan kapan kepastian memilih itu ya, karena datanya kebetulan dilansir dan media menulis itu, jadi lebih spesifik ini, bahwa di survei Polmark di 14 sampai 25 Januari kemarin menemukan ada 14% publik baru mantap terhadap pilihannya pada hari pencoblosan. 14%. Sementara 4,1% pada hari tenang, masa tenang. Dan 3,5% pada saat masa kampanye selesai. Dan 3,4% setelah menonton semua debat Capres-Cawapres. Padahal tingkat kemantapan pemilih Prabowo Gibran hanya 39,4%. Artinya ini Polmark lagi-lagi ada di barisan yang tidak yakin satu putaran itu akan terjadi. Tapi angka-angka yang spesifik tadi, apakah dua pollster ini juga memotret itu soal kapan pemilih itu memantapkan pilihannya? Gitu. Iya. Kalau kita kapan mantap itu ya, jadi itu yang saya dia bilang tadi, paling banyak itu adalah memang setelah masa kampanye, dan setelah menyaksikan debat. Ada juga yang paling mantap lagi adalah menjelang ke TPS. Tunggu nih, soal setelah debat. Apakah Bang Ipang yakin dengan literasi politik kebanyakan rakyat itu paham juga apa yang diperdebatkan itu dengan terminologi yang tinggi, ada SGIA. Tergantung klasternya mana. Tapi kalau klaster kolom segmennya Gen Z milenial 17 sampai 39 tahun, saya pikir ini penting bagi mereka. Kan persoalannya bukan soal mereka nonton debat atau tidak. Tapi kalau kemudian itu dipotong menjadi video yang viral di platform digital, TikTok, Facebook, Instagram, media sosial intinya, itu ngaruhnya besar juga. Nah, Gen Z milenial itu ceruk segmen kolomnya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, tidak main-main, penentu dewa elektoral, hampir 56%. Dan bagi mereka Gen Z milenial itu preferensi politiknya cukup memadai. Dia termasuk pemilihan kritis. Preferensinya tidak hanya dipengaruhi oleh keluarga. Mereka punya informasi politik tidak hanya TV, media sosial, bacanya banyak. Kemudian mereka bukan take for granted. Mereka kemudian punya banyak informasi yang kemudian mereka juga kadang-kadang tidak kritis, tidak mudah menentukan pilihan. Bahkan mungkin undecided masuk di situ sekarang. Sebagian. Mereka tidak mau memutuskan pilihannya dulu, masih kontemplasi lama. Bahkan udah ada pilihan nggak? Belum. Kenapa? Masih mereka mendalami terus. Belum puas. Nah, yang mendugaan saya yang tadi bansos tadi BLT itu yang memang cepat. Memang udah ya saya pilih itu gitu. Nah, tapi bagi yang tadi menunggu mendebat ya masa kampanye. Itu jangan-jangan di 9% itu ada ceruknya di situ. Jadi Gen Z milenial ini itu termasuk pemilih yang tidak mudah untuk memutuskan pilihan politiknya. Ya, saya kira data Polmark ya sedikit banyak mungkin benar walaupun angkanya berbeda-beda.
Jadi artinya dari data kita juga coba digali misalnya bahwa ada swing voter yang cukup lumayan di 02. Tapi di pasangan calon lain juga sebenarnya swing voters tetap ada gitu. Dan kalau menurut saya Bang Pange, swing voter itu sama undecided voter, mungkin undecided voter sampai akhir juga tidak akan menjadi loyal voter atau bahkan tidak memilih gitu. Bisa jadi begitu ya. Walaupun potensi keduanya juga masih ada gitu. Nah, begitu juga swing voter. Mungkin sampai akhir juga tidak akan menjadi loyal voter, tetap swing voter saja gitu. Tapi dia memilih gitu. Ya tetap aja gitu ya, apa namanya? Ya artinya ya swing voter itu sampai akhir, sampai memutuskan gitu ya, sampai akhir lalu kemudian ya udahlah kompromi ketika di TPS itu. Mungkin benar itu ya, bahwa sampai menjelang pilihan tetap menjadi swing voter, tapi kemudian dia harus ke TPS dan harus memilih gitu. Akhirnya memantapkan pilihan kepada orang yang punya kecenderungan. Memang kemudian kita juga membuat gradasi ya, pertanyaan-pertanyaan agar bisa melihat swing voter ini kecenderungan kemana. Undecided itu juga kemana ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara psikologis dekatnya kemana, lebih percaya kemana ya, misalnya tingkat kepercayaan. Mana yang paling Anda di antara tiga ini yang paling tidak korupsi, mana yang paling tegas, mana itu juga sebenarnya membuat kecenderungan-kecenderungan bisa melihat bahwa swing voter itu akan memilih kemana gitu. Jadi sampai akhir bisa menjadi swing voter itu. Nah, itu pertama. Kedua, soal debat, saya kira memang debat itu banyak dimaknai banyak hal. Saya kira tidak juga orang menjadi yakin tidak hanya dengan misalnya melihat substansi debat. Tapi debat itu tontonan gitu, yang juga di situ ada gimmicknya, di situ juga ada penampilannya, dan itu juga bisa mempengaruhi di beberapa kelompok pemilih itu tampilan, lalu kemudian diksi, cara berbicara, ya, kehebatan dia berlogika dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi. Bahkan tampilan dia bisa dipandang dengan enak, mana yang tidak, itu juga bisa. Gimmicknya juga begitu. Tapi kalau gimmicknya juga keterlaluan, itu juga bisa menjadi antipati gitu. Berlebihan, kalau bahasa Jawanya itu kelegen gitu. Kelegen itu kemanisan. Kalau berlebihan itu juga bisa menjadi antipati dan membuat orang itu berpindah ke tempat lain. Itu saya kira gimmick itu debat itu jangan hanya dilihat soal misalnya soal substansinya. Mungkin banyak orang juga tidak memperhatikan substansinya dari debat itu, tapi juga penampilan-penampilan, ya, gaya bicaranya, gerak badan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi pilihan-pilihan. Cuman ya sekali lagi tadi ya, dari beberapa hasil survei yang menunggu debat ini ya, dari swing voter ataupun dari undecided voter itu jumlahnya tidak banyak, itu kan persoalannya. Ya, memang ada banyak yang menonton, tapi ya sambil lalu gitu ya, tidak terlalu banyak perhatian bahwa di situ ada hal-hal yang bisa menarik, lalu kemudian mengubah pikiran ataupun mengubah putusan dia untuk memilih kemana. Saya kira itu. Iya, Bang Ihsan, soal tadi bandwagon effect ya, saya belum komentar itu. Jadi memang dalam lembaga survei, pollster pun memahami ada dua kepentingan dalam survei kan. Ada memang kepentingan strategis, biasanya nggak dipublish kan. Betul-betul data itu data yang digunakan untuk cara bekerja peta elektoral yang terukur di lapangan. Ada juga yang kemudian lembaga survei hanya untuk kepentingan bandwagon effect, menggiring opini saja. Nah, makanya hal ini semacam ini kan masing-masing punya kepentingan, agenda masing-masing. Kita nggak tahu bagaimana. Tapi ada satu lagi yang ketiga yang mungkin menurut saya juga jangan lupa dari lembaga-lembaga survei yang idealis dalam konteks ini untuk melakukan pendidikan politik, ya, cara membaca, ya mungkin itu juga ada lah, menaikkan demokrasi, betul, ya, membawa masyarakat atau pemilih-pemilih ke arah yang rasional. Saya kira juga tidak bisa dinafikan, itu ada. Ya, karena logikanya sederhana. Kalau misalnya kita makan bakso nih, kalau saya di Depok kemarin, ada rame gitu loh. Depok ya, bukan di Magelang. Depok. makan baksonya di Depok. Itu kan rame banget. Saya lewat situ rame banget. Saya akhirnya penasaran kan apa penyebabnya. Nah, ternyata memang kursinya sedikit kan, membuat orang berdiri kan. Yang kedua, memang murah ternyata. Rasanya tepung aja, tapi antrinya ramenya luar biasa. Nah, kalau survei kan juga dianggap sebagai model-model seperti itu. Seolah-olah orang semua mendukung, rame, udah yakin menang. Sehingga kenapa hari ini memahami bagaimana 03, 01 udah mulai agak
bisa orang mengatakan mereka udah level confidence-nya berkurang gitu kan, sponsor hilang gitu kan, donatur toke nggak ada. Jangan-jangan ini gara-gara survei ini kan gitu yang ngomel. Ada juga yang politisi kalau menang dia syukuri, kalau kalah nggak terima gitu. Ada juga yang kemudian mencurigai terus lembaga survei bahwa kredibelnya dirusak terus, padahal lembaga survei punya metodologi, punya sampling frame-nya, mereka ada spot check-nya, ada quality control-nya, bagaimana mereka dan meng-cleaning data dan seterusnya. Dan mereka yang mengkritik juga Bang Pang ya, jangan lupa mereka juga menggunakan survei untuk mengatur strateginya gitu. Gitu. Ya kan gitu juga gitu. Nah, ada juga yang kemudian punya tujuan hasil survei itu kayak mitos ya. Kadang-kadang nggak dipercaya, tapi nggak berani dilawan gitu ya. Ini soal kredibilitas pollster nih. Kan sekarang bertaburan, gencar lah ya hasil-hasil stigi termutakhir dari banyak lembaga survei kan. Banyak masyarakat yang bingung kok hasilnya lain-lain nih, angkanya lain-lain kan. Atau ada yang pada paslon tertentu tinggi melulu gitu. Ini survei yang mungkin kalau almarhum Rizal Ramli bilang sure pay atau gimana nih? Ini soalnya penting nih. Ini kan para penggiat pollster ini. Artinya ada bohir yang di belakang itu, di belakang survei itu. Ini menarik. Ini selalu ada pertanyaan yang sensitif selalu ditanya. Ini pembiayaannya siapa? Kan itu. Makanya kalau saya mengatakan terus kalau saya rilis biasanya kan saya ngundang wartawan, saya jarang Zoom ya. Saya langsung ngundang wartawan supaya tatap muka langsung. Itu pertanyaan pertama apa? Dananya siapa dulu? Bukan pertanyaan elektabilitas, dananya siapa dulu? Saya katakan waktu itu ya di Grand Alia Cikini itu, saya katakan bahwa ini empirik objektif, bukan intersubjektif. Apa yang ada itu yang kita laporkan. Bukan apa yang kita lihat, bukan itu yang kita laporkan, bukan yang tersembunyi. Saya katakan siapapun yang bayar kita, itu tidak akan mengubah hasil. Itu selalu katakan, siapapun yang bayar kita, siapapun tokenya itu tidak akan mengubah hasil. Nah itu menunjukkan bahwa kita mengakui memang ada donaturnya. Ini bukan lembaga zakat, ini bukan lembaga sosial. Nah kalau ada pun lembaga yang mengatakan dari iuran atau dari biaya anggota lembaga, kita nggak bisa salahkan kan kita nggak ngurus lembaga orang. Tapi saya nggak pernah, jarang sekali saya menggunakan biaya saya untuk survei gitu. Nah, saya terus terang memang ada donaturnya. Tapi itu saya katakan ada dalam kontrak, ada MOU bahwa hasil empirik objektif. Apa yang ada itu yang kita laporkan. Tidak bisa sesuai dengan selera yang memberikan. Nah, itu sangat penting memang. Cuma memang agak-agak disembunyikan ke pers untuk tidak merugikan klien gitu informasinya. Iya, karena memang kan biasanya kita ada MOU kan. Setiap MOU kan ada di situ hasil bagaimana apa yang tidak bisa dimanipulasi, apa kan banyak ada. Nah, kadang-kadang di situ pun banyak kita nggak jadi loh. Hanya karena pasal itu. Tapi itu kan resiko kan, bahwa kita nggak mau data itu melaporkan sesuatu yang tidak kita lakukan gitu. Nah, yang kedua adalah bisa saja melihat lembaga kredibel atau tidak kredibel itu kalau bisanya wartawan kan kurang deliberatif, kurang kehati-hatian kan. Saya nggak mengkritik wartawan sih, tapi kadang-kadang semua lembaga dirilis, semua ditampilkan. Kadang-kadang nggak dilihat rekam jejak lembaga. Misalnya lembaga ini tiba-tiba minggu ini aja muncul, nggak ada websitenya, nggak pernah orang ketahui siapa di telepon juga nggak bisa, nggak ada, siluman, kantor juga nggak ada. Tiba-tiba rilis naik di berita kan. Nah ini kan problem. Kalau kita kan ada websitenya, kita Voxpol, ada sayanya. Nah kalau misalnya kita diawasi juga sama Persepi. Nggak bisa kita rilis saja kan. Bahkan ada minta raw data, minta expose data kan. Nah kalau mereka nggak punya perhimpunan kan mereka susah juga. Siapa yang ngontrol gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya penyandang dana itu tidak dibuka ke publik ya. Ya tergantung sepanjang ini saya nggak pernah ungkap, tapi saya kata ada biaya itu aja. Ya kalau ada yang berani saya nggak ada masalah, tapi kan ada juga yang menyampaikan, ada yang tidak kan, tergantung. Tapi saya dengar kan belakangan ada yang trauma kan menyampaikan nama itu. Nah, habis itu menjadi persoalan baru lagi kan. Apa persoalannya? Ya nggak nyaman juga mungkin ya, kliennya nggak nyaman kan, namanya dilibat-libatkan kan itu. Kalau kamu Sep? Tentang bohir tadi itu di belakang surveinya. Ya, kita ini kan lembaga profesional, memang menjual jasa untuk itu gitu. Sama seperti profesi-profesi lain saya kira. Seperti profesi dokter juga dibayar juga. Tapi memang kami membatasi sebagaimana dokter, sebagaimana profesi lain membatasi bahwa pendanaan itu kita diminta untuk melakukan
seprofesional mungkin agar diagnosa yang kita lakukan itu betul-betul seperti apa adanya. Jangan dibohongi. Justru kalau misalnya dokter bekerja ya dibayar, lalu kemudian mendiagnosanya asal dia yang pemberi dana ini yang kemudian senang, itu kan berarti salah menyenangkan, tapi juga tidak ada solusi upaya yang seharusnya dia lakukan. Jadi gitu menurut saya apa salahnya gitu loh dengan dibayar dengan tenaga-tenaga profesional itu dibayar atau didanai oleh lembaga yang lain yang kemudian bekerja sama dengan kita. Asal secara metodologi menurut saya itu juga jangan memanipulasi metodologi. Itu kan yang menurut saya kode etiknya di situ. Di Persepi juga. Pada akhirnya disclosure nggak nama penyandang dananya? Dibuka. Ya itu kan sebenarnya publik yang meminta gitu. Sebenarnya untuk dibuka juga sebenarnya tidak banyak yang keberatan soal itu. Nah biasanya memang mungkin etikanya ya, mungkin ke depan ya untuk lebih baik. Kalau ini publish itu mungkin ya dirilis itu mungkin harus dibuka ke publik. Nah kalau tidak mau dibuka ke publik mungkin itu harusnya jangan dirilis lah gitu ya. Kalau tidak dibuka ke publik siapa penyandang dananya harusnya dirilis. Itu menurut saya etika yang lebih bagus lah agar bahwa ini memang betul-betul ini kepentingan penyandang dana yang mungkin tidak dirilis juga. Cuman kadang-kadang kan di tengah-tengah itu ada yang menguntungkan penyandang dana lalu kemudian disuruh rilis. Ada yang tidak lalu kemudian tidak boleh dirilis. Harusnya harus selesai lah di awal bahwa ini akan rilis atau tidak. Lalu kemudian juga misalnya harus jelas bahwa soal-soal metodologis itu jangan diintervensi, harus diserahkan ke lembaga-lembaga survei itu. Nah itu juga kan di lembaga-lembaga survei itu juga banyak sebenarnya berlevel untuk mengontrol itu. Jadi kan misalnya dalam hal ini kita punya Persepi yang punya kesepakatan. Disitulah kita menyepakati soal kode etik dan masing-masing lembaga yang sepakat dengan Persepi itu juga harus mematuhi kode etik itu. Kita juga kan misalnya ada yang perbedaan dan lain sebagainya. Itu juga dipanggil lalu kemudian harus menjelaskan kenapa ini berbeda. Dan perbedaan itu juga kan macam-macam. Jadi ada faktornya macam-macam. Mungkin berbeda waktunya, lalu kemudian berbeda metodenya, pemilihan sampelnya juga berbeda. Non-sampling error. Iya, dan lain sebagainya. Itu juga raw datanya diserahkan ke Persepi. Iya, diserahkan ke Persepi. Jadi memang dibatasi karena ini juga kan mahal. Masing-masing juga kan harus punya privasi. Tapi ada yang diserahkan, yang diminta oleh Persepi, yang kemudian itu juga bisa dibuka ke luar, ke publik. Dan menurut saya juga bagus-bagus saja ketika misalnya data itu bisa diakses oleh publik. Agar ini juga menjadi pertanggungjawaban publik. Terutama yang dirilis itu. Gitu ya. Lalu kemudian juga dicek. Apakah benar ini melakukannya dengan benar, penuh integritas, kompeten atau tidak lembaganya. Itu juga boleh dikritik. Jadi pengkritik saat ini yang rame kalau menurut saya memang ini Bang Pange. Ini yang kita lihat itu banyaknya itu menyerang soal-soal urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan metodologi. Akhirnya kita juga berbantah-bantahan di soal itu. Ini dibiayai siapa, lalu kemudian ini kecenderungannya orang-orang itu kemana? Bukan soal-soal metodologi, apakah kompeten atau tidak, gitu ya. Di situ ada ahli statistiknya atau tidak. Misalnya dalam metodologinya benar enggak, gitu loh. Nah kalau seperti itu, kita biasa melakukan itu di Persepi, gitu. Ada majelis etik di situ, memeriksa sampai akhirnya seperti apa, gitu. Apakah kontrolnya benar atau tidak? Sistemnya seperti apa? Pengambilan datanya seperti apa? Apakah ada memastikan bahwa ini dilakukan dengan benar atau tidak? Jadi itu kita berlapis dalam hal mengontrol. Pernah Kang Usep atau Bang Ipang dapat orderan untuk menguntungkan calon klien? Ini kalau rindu order pasti langsung diambil nih gitu kan? Iya, kadang-kadang banyak nggak mudah ya. Misalnya ada calon wali kota, misalnya ada satu provinsi minta survei kan, tiba-tiba hasil surveinya 0,1 kan, iya. Dibayar atau enggak sama mereka kan, itu juga kita yang cemasin situ kan. Makanya kita nggak mau sebelum dilunasin kita nggak akan tampilkan datanya dulu kan. Nah itu kan sampai ada yang meneror nggak mau bayar, ada apa kan, karena nggak sesuai ekspektasi dia kan. Itu pekerjaan polster kan di situ.
Dia semangat percaya diri bahwa katanya tinggi kan, tapi dia survei ternyata 0, kalau wali kota. Nah, kemudian kita misalnya ada mereka mengatakan ya mereka kecewa misalnya. Ya itulah tadi yang dibilang Kang Asep, dokter yang bilang penyakitnya memang asam urat nggak boleh kita bilang oh bapak ini tingkat stresnya rendah karena asam urat nggak bisa karena memang bapak stres tinggi asam urat gitu. Ya itu laporannya nggak bisa kita menyenangkan, itu memang itulah empirik objektif bukan intersubjektif gitu. Kalau Kang Asep pernah dapat orderan yang diminta untuk menguntungkan si klien dengan angka-angka? Ya itu pasti ada, dan itu juga pasti pernah melakukan survei dengan lembaga-lembaga yang mungkin tidak kredibel, yang kita juga nggak tahu, yang bisa melakukan seperti itu. Ya tapi saya tidak tahu caranya bagaimana begitu. Teman-teman di Persepi itu, karena begini juga, teman-teman di Persepi itu kita sudah sepakat bahwa ini core bisnis kita itu adalah trust ya. Jadi profesionalitas yang harus dibuktikan, trust itu yang harus dibuktikan oleh kompetensi kita, profesionalitas kita, dan integritas kita. Jadi kita tidak bodoh juga gitu untuk untuk mendapatkan uang yang banyak, tapi kemudian setelah itu tidak mendapatkan apa-apa lagi. Dunia persilatan kita hancur kan. Kita kan bicara ini masa depan juga. Keberlanjutan juga tidak, gitu. Nah, yang lembaga yang musiman tadi itu dia hanya pemilu ini aja, besok hilang nggak ada lagi. Ya, kalau kita kan ini hidup kita juga, mati kita juga seperti ini. Iya. Jadi ada kesepakatan itu yang mungkin harus dijaga oleh semua. Berarti kan kredibilitas sangat mahal. Ya. Baiklah, ini sebenarnya seru tapi rasanya udah kepanjangan ya. Dan saya lupa untuk menawari minum. Jadi silakan minum dulu sementara saya closing nih. Nah, sudah haus kata saya lupa saya. Panjangan atau tadi enggak asli gitu. Sementara Bang Ipang boleh minum, saya mau closing nih. Ternyata asli ini. Asli. Hanya aksesoris kan. Sobat DN, itu tadi kita coba kulik di balik polster. Apa yang melakukan, jika situasinya begini bagaimana yang mereka ambil sikapnya. Dan sekarang kan menjelang hari coblosan sudah banyak tuh hasil-hasil yang sudah dirilis oleh banyak lembaga survei. Tinggal Anda betul-betul cermati itu, jangan ceroboh, cepat-cepat, pikirkan betul dan mantapkan pilihan Anda. Terserah kapan, tapi di hari 14 Februari masuk pilih suara, mantapkan hati nurani untuk milih yang Anda mau. Itu aja. Sama, pantengin terus, tonton terus Diskursus.net, karena bukan cuma program Mimbar Bebas seperti ini, tapi Diskursus.net juga punya Open Minded, juga punya Bang X Napi, dan juga Setirin Aja. Itu aja, cara ini, tapi